Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Muhammad Jalil. Ingin mempresentasikan yaitu proposal pengaruh kuliah daring terhadap hasil belajar mahasiswa di IAIN Angsa. Yang pertama itu ada bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi poin pertama pada bab 1 ini yaitu latar belakang. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Jadi pada masa COVID-19 ini semua kegiatan terhambat dan ditutup. Masalah ini sungguh berdampak besar terhadap seluruh negara di penjuru dunia. Wabah yang pertama ditemukan di Wuhan, China. Ini telah membuat semua negara panik akan kedatangannya. Semua sektor ditutup dan diubah cara pelaksanaannya. Contohnya itu sektor pendidikan. Di sebuah lembaga pendidikan tinggi atau universitas, komunikasi antar dosen dan mahasiswa yang terjalin dengan baik merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar terbentuknya suasana yang nyaman di lingkungan pendidikan tinggi. Jadi ini adalah salah sedikit penjelasan dari latar belakang yang saya buat. Setelah itu ada beberapa hasil tentang kemampuan media yang dikumpulkan oleh Scrum pada tahun 1984 memberikan bukti bahwa yang pertama, kombinasi media audio visual memberikan hasil yang jauh lebih besar dalam mempengaruhi khalayak banyak. Yang kedua, penggunaan gambar hidup memberikan hasil 26% lebih tinggi dalam tes mengenai peta, model gambar, dan karya wisata. Yang ketiga, presentasi dengan menggunakan kombinasi pengajaran berprogram film bicara, tab slide, dan tab latihan atau multimedia memberikan hasil belajar yang signifikan daripada belajar lewat bantuan seorang guru. Selanjutnya ada poin rumusan masalah. Jadi pada proposal saya itu yang pertama, apakah pengaruh mahasiswa terhadap materi yang diberikan pada saat kuliah daring? Yang kedua, apakah pemahaman mahasiswa terhadap materi terhambat pada saat melakukan kuliah daring? Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa melaksanakan dan menanggapi kuliah daring di daerah susah jaringan internet? Yang ketiga ada identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini adalah kita mencari masalah-masalah yang ada pada dalam permasalahan tersebut. Jadi yang pertama itu bagaimana peningkatan pemahaman dan pengertian yang dihasilkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang kedua, bagaimana daya tarik yang ditimbulkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang ketiga, bagaimana keahlian yang ditimbulkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang keempat, bagaimana rangsangan yang ditimbulkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang terakhir, bagaimana sikap yang ditimbulkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Selanjutnya ada maksud dan tujuan masalah. Maksud dilakukannya penelitian ini adalah guna untuk mengkaji secara mendalam tentang masalah efektivitas kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa, sehingga sesuai dengan identifikasi masalah. Sedangkan tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan pengertian yang dihasilkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang kedua, untuk mengetahui daya tarik yang ditimbulkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang ketiga, untuk mengetahui keahlian yang ditimbulkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang keempat, untuk mengetahui rangsangan yang ditimbulkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Yang kelima, untuk mengetahui sikap yang ditumbuhkan pada kuliah online sebagai media perkuliahan di IAIN Angsa. Dan seterusnya.
Berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama itu kegunaan teoritis, yaitu kegunaan teoritis melalui penelitian ini diharapkan agar dapat dikaji literatur yang dapat memberikan tambahan referensi, khususnya ilmu komunikasi yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas kuliah online dan e-learning. Yang kedua, kegunaan praktis. Yang pertama itu bagi Yayan Langsa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran mengenai kinerja kuliah online dan dapat melihat bagaimana pelaksanaan kuliah online, sehingga dapat membantu melihat perkembangan kuliah online di Yayan Langsa. Hasil penelitian ini pun diharapkan akan bermanfaat bagi dunia penelitian. Melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai bagaimana efektivitas kuliah online, serta bila perlu menjadi bahan kajian di lembaga-lembaga pendidikan. Yaitu yang kedua, bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas kuliah online di lembaga perkuliahan dan sebagai sarana serta media untuk menerapkan pengetahuan yang selama ini didapat dari bangku kuliah. Yaitu yang selanjutnya bab kedua, kajian teori. Yang pertama itu kerangka pemikiran, yaitu kerangka teoritis. Untuk membentuk kuliah online di Yayan Langsa, maka perlu diperhatikannya beberapa unsur yang dapat mengukur efektivitas dari kuliah online dengan mengacu pada dasar faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi bermedia atau multimedia. Menurut Kemp 1963, penelitian beranggapan bahwa teori dari Kemp tersebut akan mewakili indikator yang dapat mengukur efektivitas kuliah online itu sendiri. Dengan terbentuknya komunikasi yang efektif dari keberadaan kuliah online itu sendiri, maka akan tercipta pula komunikasi yang efektif di kalangan Yayan Langsa dengan menggunakan media kuliah online. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi bermedia atau multimedia menurut Kemp adalah yang pertama, meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap suatu topik. Yang kedua, meningkatkan daya tarik bagi khalayak. Yang ketiga, mengajarkan keahlian lebih efektif. Yang keempat, merangsang khalayak untuk bertindak. Yang kelima, berperan dalam menumbuhkan sikap yang diinginkan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keenam, memperpanjang waktu penyimpanan informasi. Yang terakhir, memberikan perolehan pengalaman yang tidak mudah melalui berbagai cara. Yang kedua, kerangka konseptual. Dari beberapa teori yang kita angkat, peneliti dalam penelitian ini pada kerangka teoritis, peneliti mencoba menyimpulkan dan mengaplikasikannya ke dalam pokok permasalahan penelitian ini. Peneliti mencoba memfokuskan pada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi bermedia atau multimedia menurut Kemp ke dalam tolak ukur untuk efektivitas kuliah online, antara lain yang pertama, peningkatan pemahaman dan pengertian yang dihasilkan. Yang kedua, daya tarik yang ditimbulkan. Yang ketiga, keahlian yang ditimbulkan. Yang keempat, rangsangan yang ditimbulkan. Yang kelima, sikap yang ditumbuhkan. Yang keenam, waktu penyimpanan informasi yang didapatkan khalayak. Dan yang terakhir, pengalaman mendapatkan informasi yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Dalam penelitian ini saya mengambil beberapa cara pengambilan data seperti berikut. Yang pertama, dengan cara wawancara. Menurut Prabowo 1996, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Kerlinger dalam Hasan 2000 menyebutkan 3 hal menjadi kekuatan metode wawancara. Yang pertama, mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti, bisa diantisipasi oleh interview dengan memberikan penjelasan. Yang kedua, fleksibel. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu. Yang ketiga, menjadi
satu-satunya hal yang dapat dilakukan di saat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan. Berikut ini adalah pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah cara penggunaan yang diterapkan di kuliah online telah memenuhi pemahaman dari pengguna ketika menggunakan aplikasi ini? Yang kedua, bentuk perhatian apakah yang membuat Anda untuk selalu menggunakan kuliah online? Yang ketiga, apakah kuliah online sudah memenuhi kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan? Yang keempat, apakah kelebihan yang ditawarkan dari aplikasi kuliah online tersebut? Yang kelima, apakah fungsi dari kegunaan dari kuliah online ini telah didapatkan? Yang keenam, apakah dengan adanya kuliah online ini membantu dalam kegiatan belajar mahasiswa? Yang ketujuh, apakah kuliah online ini telah memberikan pengaruh dalam cara belajar? Yang kedelapan, apakah dengan adanya kuliah online ini membantu dalam penyampaian materi yang telah disampaikan? Yang kesembilan, apakah fungsi dan kegunaan dari kuliah online ini telah didapatkan? Yang ke-10, apakah dengan adanya kuliah online ini membantu dalam kegiatan belajar mahasiswa? Yang ke-11, apakah kuliah online ini telah memberikan pengaruh dalam cara belajar? Yang terakhir, apakah dengan adanya kuliah online ini membantu di dalam penyampaian materi yang ingin disampaikan? Jadi pada pertanyaan ini adalah kita mengorek narasumber kita. Di dalam ini ada 12 pertanyaan. Selanjutnya, observasi. Jadi kita mengambil data itu ada juga dengan cara observasi. Di samping wawancara penelitian, saya juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini tahun 1991, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala di dalam objek penelitian. Menurut Putton dalam Powandari 1998, tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Dengan demikian, Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena yang pertama, peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau yang terjadi. Yang kedua, observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian, dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif. Yang ketiga, observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari. Yang keempat, observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara. Yang kelima, observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari menjadi bagian data yang ada. Gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti. Selanjutnya itu adalah jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis data mengenai apa yang ingin diketahui. Jadi yang selanjutnya itu tempat dan waktu. Penelitian dilaksanakan di YN Langsa untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kuliah online selama COVID-19 dan waktu pelaksanaan jika sudah tidak melakukan PSBB lagi, karena peneliti akan menggunakan metode wawancara untuk melengkapi hasil penelitiannya. Selanjutnya subjek penelitian. Yang pertama itu adalah subjek kita adalah mahasiswa. Biar kita mengetahui dan kita akan mendapatkan data tentang pengaruh kuliah online di YN Langsa.
Jadi pada mahasiswa kita mendapatkan datanya. Setelah itu yang kedua, dosen. Pada dosen kita meminta untuk melihat sejauh mana pengaruh kuliah online terhadap mahasiswa di IAIN Langsa. Jadi berikut presentasi saya akhiri. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.